Rotendao, dan bersama saya host dari Forum Akademi NTT, Herman Seran. Kita memberi judul dialog kita, Inovasi Pencegahan COVID-19 dari Kabupaten. Penjelasan kita adalah bahwa ini adalah penyakit baru untuk semua, baik Republik, baik dunia. Ini cara baru. Setiap orang berusaha untuk menemukan bentuk penanganan yang paling efektif. Saya bisa katakan bahwa penyakit ini memang adalah virus, tetapi daya rusaknya bukan hanya sekedar tubuh manusia, tetapi hampir semua sendi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Tapi pada malam hari ini kita punya pakar-pakar atau mereka yang memang berkecimpung langsung di bidangnya dengan berbagai macam inovasi dan kreasi, mencoba untuk memberikan kita masukan atau urung rembuk untuk menambah bagaimana kita bisa menghadapi lebih baik di masa depan. Nah, untuk itu saya ucapkan pertama selamat malam kepada Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Selamat malam Bapak Agustinus. Selamat malam. Malam. Terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya. Dan yang kedua, Bapak Dr. Cornelis Kodimete. Selamat malam Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk hadirannya. Dan ya, Bapak Jeremy Haning, PhD, Wakil Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Kabupaten Rotendao. Selamat malam Bapak Jeremy. Selamat malam Bung Herman. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk para teknisi yang telah memungkinkan untuk kita bisa berkomunikasi pada malam hari ini. Untuk mengawali komunikasi kita, saya berangkat dulu ke Rotendao. Rotendao menurut kita bersama dengan saya pikir Manggarai Barat adalah pertama yang mencoba mau memperkenalkan PSBB di tingkat kabupaten. Nah, mereka tanggal 6 April menulis surat pada pemerintah pusat dan kemudian ditolak. Ya, menurut saya pada saat itu sebenarnya pemerintah pusat berpikir dalam konteks wawasan kontinen, sementara kita berpikir dalam wawasan kepulauan. Nah, dalam konteks wawasan kepulauan kita merasa bahwa kedaulatan bangsa ini ditentukan oleh kemampuan kita untuk mempertahankan garis-garis pantai kita, bukan ketika kita sudah diserang. Nah, tetapi alasan ketika ditolak itu belum ditemukan kasus yang memungkinkan sehingga kita bisa dikategorikan sebagai wilayah yang bisa dikenakan karantina atau lockdown. Mungkin itu yang ini. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Jeremy Haning. Nah, ketika waktu mengajukan itu, dasar apa yang dipakai untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat? Mungkin bisa dijelaskan, Bapak. Baik, terima kasih Bung Herman, Bapak Bupati berdua dan teman-teman di mana saja berada. Pertama, kita mengikuti dengan cermat, saya pribadi mengikuti dengan cermat perkembangan kasus corona ini di Cina dari bulan Januari, dan saya melihat betapa Cina dengan kekuatan ekonomi yang begitu besar, bahkan kekuatan pemerintah yang luar besar, dibandingkan dengan kita, saya pikir pemerintah Cina jauh lebih kuat karena law enforcement, itu saja tidak berdaya. Lalu kemudian kita tahu juga bahwa negara yang begini besar, kami jauh di selatan, saya waktu itu menyampaikan kepada teman-teman di sini bahwa kalau kami 100 orang di Rote ini menangis, sekalipun suara kami tidak akan bisa didengar manakala ada 10.000 orang di Jawa juga menangis bersamaan. Ini pandemik, bukan bencana biasa yang spesifik di daerah tertentu. Bukan bencana gempa seperti di Aceh yang hanya satu provinsi, tapi ini ada di mana-mana. Sehingga kalau kita mengharapkan pihak lain memikirkan diri kita itu kayaknya keliru. Karena itulah kami fokus pada pencegahan. Karena kami tahu bahwa kami tidak mampu, itu dulu. Kami tidak mampu untuk menghandle manakala dia masuk. Dan dia sekali dia masuk, kami kolaps. Sekali dia masuk, kami kolaps. Kami tidak punya kemampuan. Karena itu strategi terbaik adalah, kami sering diskusi bahwa kami meniru cara Israel. Jadi Israel itu memerangi musuhnya itu dia tidak menunggu sampai di perbatasan Syria dulu. Waktu masih di Irak dia sudah serang. Ataupun dulu Perang Dunia II, Australia tidak menunggu musuh sampai di Darwin baru dia serang.
Australia datang ke timur, datang di Kalimantan, menyerang Jepang di sana. Itu yang harus kita lakukan. Dasar pertimbangannya demikian, Bung Herman. Sorry. Ya. Halo? Ya, Dengar suara saya? Ya. Jadi Pak Jeremy dan Rotendao berpendapat bahwa kita harus lebih agresif untuk menangani itu dan lebih baik preventif daripada setelah musuh masuk kemudian baru kita berusaha untuk mengatasi. Mungkin saya pikir itu masukan yang benar. Tapi persoalan sekarang, bagaimana tanggapan atau apa yang harus dilakukan ketika kemudian pemerintah pusat menyatakan bahwa ya itu belum memenuhi syarat untuk dinyatakan atau untuk bisa dikenakan PSBB. ya, baik. Jadi PSBB itu sebetulnya de jure itu, Bung Herman. De facto-nya itu kami sejak tanggal 23 Maret, jadi ada selisih sekitar 13 hari sebelum kami ajukan PSBB itu, kami sudah memproduksi sekitar 29 protokol. Manakala waktu itu pusat baru produksi sekitar 3 atau 4, provinsi juga baru 5 atau 6. Kami sudah produksi 29 protokol. Sehingga dengan protokol-protokol itu, sebetulnya de facto-nya itu kami sudah melakukan pembatasan yang cukup signifikan. PSBB itu lebih luas, seperti untuk pembatasannya seperti misalnya di transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Itu yang kami belum lakukan. Jadi de facto-nya itu kami sudah melakukan. Ya mungkin kami melanggar apa ya, etika administrasi, tapi seperti Bung Herman katakan tadi itu, kita melihat bahwa ada leadership yang sangat kurang. Dan pusat juga saya pikir secara diam-diam juga menyetujui apa yang kita di daerah lakukan. Katakanlah pembatasan transportasi laut yang untuk memuat penumpang, lalu kemudian ya itu yang dilakukan oleh gubernur. Ya itu juga keputusan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi pusat juga ya membiarkan saja karena memang tidak ada formulir yang tepat untuk ini. Jadi sangat mahal kalau pusat mengatakan tidak kepada kebijakan yang kita sudah lakukan atau sudah diambil oleh Bapak Gubernur NTT. Ya, terima kasih Om Jeremy. Saya pikir yang Om katakan itu bisa kita terima dalam konteks bahwa ini kita semua sementara mencari bentuk dan kita bingung bagaimana melakukannya dengan baik. Dan betul kita baca, saya juga melihat itu bahwa sekarang bahwa mulai tanggal 24 hari ini itu pembatasan penerbangan komersial dari daerah yang ini yang mungkin sudah seharusnya dilakukan jauh sebelumnya, tetapi sekarang baru kita lakukan sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan juga mungkin ke Bapak Bupati Sumba Barat dulu sebelum nanti kita kembali ke Om Jeremy, itu bagaimana konteks sekarang yang ada di Sumba Barat sekarang, Bapak? Dalam artian bahwa satu pulau ada beberapa kabupaten. Bagaimana koordinasi itu bisa dikembangkan dan antar kabupaten, kemudian juga tentu juga perbatasan dengan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, yang mungkin saja bisa ada jalur-jalur yang mereka masuk. Bagaimana situasi Bapak mengatasi itu di Sumba sebagai satu pulau tersendiri? Baik, selamat malam. Jadi pada awalnya kami Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 15 Maret itu sudah melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan OPD dan rumah sakit umum, para dokter spesialis untuk mengantisipasi kalaupun nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga dengan demikian, setelah pertemuan itu tanggal 15 Maret, dilanjutkan dengan pertemuan dengan kepala sekolah. Para kepala sekolah dengan puskesmas dan para camat. Kemudian di tanggal 20 melanjutkan lagi dengan pertemuan dengan para camat
kepala puskesmas, para kepala sekolah, para kepala desa dan lurah untuk mulai mempersiapkan kalau mungkin terjadi sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Karena apa yang harus kita lihat itu barangkali, tapi ini kita tidak melihat. Bahwa virus ini kita tidak melihat. Dan oleh karena itu kita minta kepada seluruh masyarakat Sumba Barat untuk mempersiapkan diri dengan menggunakan masker dan cuci tangan. Seperti itu. Itu hal yang mudah. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam perkembangan perjalanan ini kami para bupati Sederatan Sumba melakukan MOU, ya, karena kami tahu bahwa Sumba Barat Daya dan Sumba Timur itu yang mempunyai pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan sekali untuk kedua kabupaten ini yang pintu pertama. Setelah pintu pertama itu baru kami Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat, seperti begitu. Nah, oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu telah kami lakukan MOU antara kami 4 bupati, seperti begitu. Dan saya tetap mengharapkan Pak Bupati Sumba Barat dan Sumba Timur untuk dengan tegas mengatakan kepada para pendatang itu untuk tidak keluar rumah itu, sehingga ada kesamaan semua kita seperti begitu. Iya, iya. Karena kalau kami lihat ini di Sumba Barat sekarang ini, ya mohon maaf dengan adanya satu PDP, ya dengan adanya satu PDP itu juga telah membuat masyarakat di Kabupaten Sumba Barat ini merasa resah, ya. Namun pemerintah mengharapkan mereka tidak boleh panik, seperti itu. Nah, sebab kalau mereka panik, kita ya gawat nanti, seperti gitu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang bagi kita ini adalah dengan keluarnya surat Kementerian Perhubungan, Dirjen, ya, Dirjen Perhubungan. Yang mana kalau kami 4 kabupaten ini dalam rangka kita memeriksa swabnya itu harus di Surabaya. Nah, kalau misalnya ada pembatasan seperti ini, bagaimana kita bisa tahu bahwa persoalan yang kita hadapi ini setelah kita melakukan swab terhadap beberapa yang menurut para medis ada gejala ke sana, seperti begitu. Ini yang harus juga menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena kami di Pulau Sumba ini tidak ada tempat untuk kami pergi memeriksa swab itu, harus di Surabaya. Seperti begitu. Ya. Iya. Baik, Bapak. Oleh Terima karena kasih. itu, yes, oke. Ya, terima kasih banyak. Itu saya pikir itu sangat bagus dan saya mau coba dulu ke Bapak Bupati Sumba Barat Daya yang kebetulan satu wilayah yang mungkin bisa memberikan tanggapan tentang bagaimana mengatasi ini sebagai seorang dokter sekaligus sebagai pemimpin wilayah, Bapak. Silakan, Pak Cornelis. Ya, selamat malam Pak Herman dan Pak Bupati Sumba Barat, juga dari Wakil Ketua gugus tugas COVID dari Rotendau, Pak Jeremy Haning. Hermi, ya. Ya, kaitan dengan penanganan COVID di Sumba Barat Daya, kami betul-betul menyadari bahwa ujung tombak kami itu ada di desa. Dan oleh karena itu, maka kami bentuk gugus relawan tingkat desa, dan relawan gugus relawan tingkat desa itu yang terus setiap hari memberi penyuluhan kepada masyarakat supaya betul-betul perilaku pribadi orang itu positif, pakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Itu yang terus kita dorong, dan sambil itu kita memanage orang-orang yang datang dari luar.
seperti yang disampaikan tadi Pak Bupati Sumba Barat, bahwa Pulau Sumba ini ya tidak ada corona sebelumnya. Yang kita khawatirkan adalah orang datang bawa dari luar dan pintu masuknya adalah di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Dan karena itu maka kami betul-betul kelola ini orang-orang pendatang, ya orang yang datang bukan pendatang, orang yang datang dari luar, ya terutama datang dari area merah waktu itu, kita kelola betul dan kami tiap hari memberikan edukasi kepada mereka sambil kita filter mana yang ODP dan mana yang tanpa gejala. Nah, di antara yang tanpa gejala kami juga memilah mana yang bandel, ya, pintar-pintar betul tapi tidak mendukung, kita kelola lagi itu. Dan yang ODP dan yang bandel atau ya pintar-pintar kurang dan betul, kita akan karantina. Dan yang ODP itu karantina 14 hari sekarang ini. Yap. Yang ODP. Terus yang tanpa gejala, yang bagus, kooperatif, setelah edukasi, one day kita akan pulangkan dan kita titip kepada gugus relawan desa untuk dipantau dan kami ingatkan kepada mereka bahwa Anda sekarang kami yakin ya kami anggap saja membawa virus dan satu saat bisa terbunuh dan bisa juga menjadi pembunuh. Kalau boleh supaya jangan terbunuh dan juga jangan menjadi pembunuh. Caranya adalah isolasi mandiri. Tapi ketika Anda tidak patuh isolasi mandiri, maka akan ada gugus tugas di tingkat kecamatan yang terdiri atas camat, pemerintah kecamatan, terus juga TNI dan Polri yang ada di tingkat kecamatan dan Satpol PP untuk mengawasi mereka dan mengingatkan pada level-level sedang, ringan, sedang sampai berat tindakan itu. Dan juga Bapak, saya kita potong lanjutkan sebentar. ke tingkat desa. Ya? Bapak Cornelis, saya potong sebentar. Ya. Ini ada kasus di sini yang ya kita banyak juga yang intelek, yang sebenarnya malah jadi kalau istilah tadi Bapak itu yang agak nakal itu. Jadi saya ambil contoh begini. Di beberapa waktu lalu ada satu ODP dari Malang kemudian meninggal di Kabupaten Melaka. Dan tidak diketahui juga oleh pihak puskesmas. Sampai terakhir setelah dimasukkan ke dalam peti, kemudian mereka katakan mau lakukan prosedur tidak jalan. Terus ada kasus yang lain, dia dari TTS tiba-tiba lari ke TTU, Kabupaten TTU, kemudian ditangkap dan dikirim pulang. Ternyata itu mahasiswa. Dan ada juga yang ada kasus bahwa dia sudah datang dan keliling kemana-mana, walaupun sebenarnya dia datang dari situ. Nah, bagaimana di sana, tadi kan desa adalah ujung tombak. Dan bagaimana kita mengaktifkan kayak RT atau RW atau seperti itu di desa untuk mengatasi hal itu, Bapak, kontrol macam itu. Ya, kita berikan kewenangan kepada desa untuk bentuk gugus relawan desa dulu dan mereka buat posko. Dan posko itu selalu mendapat info dari kabupaten dan kecamatan orang yang datang dari luar. Ya, orang baru terutama memang sekarang ini adalah mahasiswa. Dan tadi seperti yang disampaikan bahwa di antara mahasiswa ya pasti berbeda-beda perilakunya. Ada yang kooperatif dan patuh, ada juga setengah kooperatif dan tidak patuh. Oleh karena itu maka kita pesan ya secara khusus pada mereka dan kita ingatkan nanti di tingkat desa ada yang galak betul, tapi galak tidak berarti membenci, tapi mencintai. Mencintai dirimu dan mencintai keluargamu dan kita harap paksakan Anda untuk mencintai keluarga dan cintai dirimu. Itu konsep kita. Sekali lagi, kami akan keras tapi tidak dalam konteks memusuhi, tapi mencintai. Ya. Begitu Pak Herman. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Saya pikir itu satu pendekatan yang sangat kebapaan. Saya mau masuk ke poin berikut yang ingin saya tanyakan Bapak. Dari 3 narasumber ini mungkin saya ke Bupati Sumba Barat dulu Bapak. Pertanyaan saya adalah dalam rangka ini kan kita membutuhkan anggaran. Bagaimana Bapak mengelola anggaran yang ada? Karena ini juga di tahun setelah anggaran ditetapkan dan ada perubahan dan macam-macam. Cara yang paling fair. Karena misalnya nanti mungkin Pak Jeremy bisa ini bicarakan lagi komentar tentang itu bahwa kayak misalnya di Rotendao begitu setelah ditetapkan kemudian ada anggota dewan yang menyatakan ini tidak
memenuhi quorum dan tidak demokratis atau macam-macam. Tapi dalam situasi seperti ini, bagaimana Bapak-Bapak bisa menjembatani situasi sehingga kita bisa mendapatkan sumber daya yang efektif untuk mengatasi persoalan. Mungkin silakan Bapak Agustinus. Baik, terima kasih. Begitu tanggal 15 setelah kami melakukan pertemuan para pimpinan OPD dan itu, kemudian kami mengeluarkan dana yang pertama itu 2,8 miliar. Itu yang pertama. Ya. Kemudian pemberitahuan kepada pimpinan DPRD bahwa kami melakukan ini. Pimpinan DPRD bersama dengan para anggota memanggil kami dan kami menyampaikan itu. Dan kemudian berkelanjutan terus. Oleh karena itu untuk menangani kasus COVID-19 ini, kami sudah rasionalisasi anggaran itu sekitar 66 miliar. Ya, kita sudah itu. Namun nanti kita masih melihat ke depannya seperti apa. Seperti apa ke depannya. Dan oleh karena itu, untuk sementara ini, kami baru mempergunakan yang 2,8 miliar itu. Ya, baru kami gunakan yang 2,8 miliar. Dan untuk diketahui pula, kami telah menyurati para kepala desa se-Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan penampungan mandiri, isolasi terpusat di desa. Selain yang isolasi mandiri itu. Tapi desa-desa sekarang ini sudah melakukan itu, ya. Sehingga dengan adanya beberapa desa melakukan itu, terutama terhadap para pelaku perjalanan yang dari zona merah yang masuk ke daerah kita. Ya. Kami berterima kasih sekali karena Bupati Sumba Barat Daya telah melakukan di pintu pertama, yaitu di Pelabuhan Tambolaka dan Pelabuhan Waikelo. Itu dilakukan oleh Bupati Sumba Barat Daya bersama dengan seluruh keanggotaan yang ada di sana. Dan kemudian atas dasar MOU itu, kami melakukan penjemputan terhadap mereka yang turun di Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Waikelo. Sehingga dia terpusat. Begitu mereka turun dari kapal laut, langsung dinaikkan kepada kendaraan yang jurusan, yang turun di Waingapu, yang jurusan ke Sumba Barat Daya. Dia melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat Daya, namun dilakukan pemeriksaan setiap pos yang dilalui oleh kendaraan itu sampai masuk ke daerah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Demikian pula yang turun di Waikelo itu juga dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah daerah setempat di Sumba Barat Daya dan melanjutkan perjalanan terus ke Sumba Barat. Dan setelah sampai di Sumba Barat, dikawal Pak ya? Ya, dikawal. Ya, tetap dikawal. Ya. Dikawal. Ya. Jadi dikawal oleh kepolisian dan dinas perhubungan. Seperti begitu. Jadi tidak mereka dibiarkan saja, tidak, tapi tetap dikawal oleh kepolisian dan dinas perhubungan dari tempat baik dari Waikelo dan dari Waingapu. Sehingga dengan demikian terdeteksilah para pendatang ini setelah mereka dilakukan pengecekan pada wilayah kami di Kabupaten Sumba Barat dan kemudian dilaporkan kepada puskesmas di tingkat kecamatan dan kemudian tingkat kecamatan lagi menyampaikan ini kepada desa sehingga seluruh pelaku perjalanan ini terdeteksi. Sehingga dengan demikian disampaikan kepada mereka apabila ada terjadi sesuatu pada
diri mereka, mereka harus segera melaporkan itu ke desa dan langsung ke puskesmas, dan selanjutnya kalau puskesmas mengatakan ini dibawa kepada rumah sakit umum daerah. Seperti begitu, Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin saya ke Om Jeremy Haning dulu. Bisa memberikan tanggapan sedikit. Baik, Bung Herman. Jadi terkait apa yang Bung Herman sampaikan, saya pikir kadang koran juga suka buat lebih-lebih, Bung Herman. Sentir mungkin. Apalagi sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Jadi sebetulnya kami di Rote baik-baik saja. Itu semua bagian dari dinamika, dan ya pada ujungnya kami semua bersepakat bahwa ini adalah musuh bersama, kita lupakan yang lain lah. Dan itu terjadi. Sehingga kami tidak punya masalah dalam hal eksekusi ataupun dukungan penganggaran ya. Mungkin ada hal lain lagi yang saya ingin tambahkan selain penganggaran. Ya. Tadi saya singgung soal strategi kami adalah soal pencegahan ya yang utama. Yang kedua adalah soal mungkin yang sempat disinggung oleh Bapak Gubernur itu soal transparansi ya. Ya. Jadi pertama sekali itu kami sadar bahwa nakes kami, sumber daya kami sangat terbatas. Dan karena mereka adalah pemain terdepan, mereka itulah yang harus paham seperti apa musuh yang mereka hadapi. Demikian juga senjata apa yang mereka hadapi. Seperti apa pergerakan musuh mereka harus tahu. Karena mereka lah yang terdepan, dan kalau ada apa-apa mereka yang mengalami, bukan kami yang di belakang meja. Sehingga setiap perkembangan yang terjadi dengan OAR maupun ODP itu, kami ingin nakes itu adalah orang pertama yang tahu. Kami tidak ingin mereka mengetahui dari orang lain, seakan-akan mereka tidak dipercaya. Padahal mereka adalah pemain terdepan. Ya. Itu yang mungkin perbedaan pemahaman antara kami dan pemerintah di atas soal transparansi. Dan juga kita tahu banyak studi kemudian membantah soal dampak panik lah, stres lah. Sebetulnya seberapa lama sih, seberapa jauh? Kita orang NTT ini beda dengan orang Jawa. Karakter kita sudah keras, jadi kalau cuma bilang begitu itu biasa. Itu bukan hal yang menakutkan buat kita orang NTT. Jadi apalagi seperti Bapak Bupati tadi sampaikan, sudah seserius ini saja mereka masih santai-santai. Iya. Jadi kalau kita bilang tidak ada masalah, lalu kemudian juga saya melihat bahwa itu bisa jadi itu bentuk cuci tangan. Pemerintah harusnya terbuka bahwa ini masalahnya. Kalau kita tidak terbuka, kemudian terjadi apa-apa, kita kan bebas saja cuci tangan. Oh, kami tidak tahu. Ya. Padahal kan faktanya kan ada perubahan perkembangan kondisi kesehatan OAR maupun ODP. Ya, artinya Pak Jeremy menyatakan bahwa kita harus terbuka dalam situasi seperti ini, sehingga kemudian tidak ada soal distrust atau social distrust, mungkin saya bisa katakan begitu. Nah, saya mau bergerak dulu ke Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Nah, saya baca di koran saja nih Bapak, belum entah benar atau tidak, seperti tadi kata Bung Jeremy bilang. Nah, di situ ditulis Sumba Barat Daya menganggarkan 50 miliar. Nah, di situ itu saya lihat sekitar 20 miliaran itu masuk ke penanganan COVID-nya, penyakitnya. Dan kemudian sekitar 2,5 atau 2M lebih, hampir 3 itu masuk ke ekonomi, dan kemudian hampir 3 lebih sedikit itu di social safety net. Nah, kemudian sisanya sekitar hampir 19 miliar itu di yang apa ya, tak terduga lah, emergency. Nah, darurat. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran sedikit, asumsi macam apa yang digunakan oleh Sumba Barat Daya untuk membuat alokasi macam itu. Makasih, ya, Pak. baik. Terima kasih. Memang betul, melawan COVID-19 ini, kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan dan tidak tahu batasannya kapan, dan tentu dengan segala keterbatasan dan juga kecenderungan sosial yang ada di tengah masyarakat dan di tengah nasional, maka kami menganggarkan sejumlah itu, dan tidak harus juga kita harus pakai semua, tergantung hasil
atau respek masyarakat, dan juga tergantung kasus dunia dan kasus nasional. Ya, dan oleh karena itu maka kami ikut petunjuk dari pusat bahwa dengan COVID-19 ini kalau betul terjadi maka banyak akan ada berdampak ekonomi dan dampak sosial. Sekarang saja mahasiswa kami yang ada di luar Sumba, ya, di Malang, di Jogja, di Jakarta, di Bali, ada beberapa yang sudah pulang, tapi yang lain tidak pulang karena memang kasihan orang tuanya, mencintai orang tuanya dan keluarganya. Mereka bertinggal di sana dan tentu memang mereka punya keterbatasan dan kami sekarang lagi mendata. Nah, itulah kami arahkan untuk bantu mereka supaya mudah-mudahan bisa membantu dan tidak berkelanjutan masalah yang mereka hadapi. Itu yang pertama. Terus kami siapkan dana di emergency karena kita tidak tahu sampai kapan ini. Kalau nanti kita habiskan yang ada dan berlanjut, maka tidak perlu lagi kita bicara refocusing atau dengan segala macam dengan mitra, tapi dengan sendirinya sudah tersedia. Demikian, dan kami syukur dengan mitra DPRD betul-betul memahami dan sama-sama satu kata, ya. Kita berusaha bersama-sama melawan ini, bahkan kemarin DPRD juga merelakan untuk menghemat anggaran sekitar 1 miliar lebih dari pagu yang kita sudah tetapkan waktu APBD 2020. Demikian Pak Herman. Oh ya, saya mau tambahkan juga apa yang disampaikan Bapak Bupati Sumba Barat tadi berkaitan dengan kalau nanti ada ODP, terus ada PDP, dan kita tidak mungkin diagnosa kepada seseorang ini COVID-19 kalau tanpa pemeriksaan laboratorium. Maka pemeriksaan laboratorium itu yang dimaksud adalah swab. Pemeriksaan swab ini tidak ada di Pulau Sumba. Harus kita kirim ke luar Sumba. Dan kalau betul itu positif dan kita dapat hasilnya result itu lambat, ya, diperlambat karena jauh, mungkin antri pemeriksaan di sana, apalagi antri menunggu pesawat yang angkut, maka celakalah kami di Pulau Sumba ini. Kami tidak akan pernah menetapkan diagnosa yang pasti, dan itu kita tinggal dalam kegelapan, dan tentu sikap kita susah. Demikian Pak Herman Seran, mudah-mudahan ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya melanjutkan karena ini pas kebetulan saya lihat di chat pertanyaan ini ada dari mahasiswa yang dari Sumba, Bapak. Mereka menanyakan, nah kami dilarang untuk pulang ini. Nah saya lihat nanti Bapak Cornelis atau Bapak Agus bisa menjawab. Tapi bagaimana memperhatikan nasib kami yang di Jawa sana ini? Nah ini mungkin ada strategi dari Sumba Barat Daya dan Sumba Barat tentang ini. Mungkin nanti Pak Bung Jermin juga bisa memberi tanggapan. Ya, izin. Dari Sumba Barat Daya kami siapkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Herman Seran. Kami siapkan dana sekian miliar. Ya, tapi itu termasuk mereka mahasiswa tadi. Tapi menuju sana kami harus data dulu. Tidak boleh juga data apa adanya. Nanti begitu tengah jalan nanti kita akan diaudit dan kita semua jatuh dalam pencobaan. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Bapak Bupati Sumba Barat, mohon tanggapan sedikit. Hampir sama ya, terutama mereka yang telah dilakukan PHK oleh perusahaan ya. Kita harus punya data betul. Kalau kita tidak punya data betul, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Sumba Barat Daya, selesai COVID, kita yang belum selesai. Ini persoalannya. Apalagi kalau kita dengar KPK bilang, ya langsung ditembak, tembak mati. Saya rasa kita semua tidak inginkan seperti itu. Ya, ini yang paling penting. Ya, sebab ini harga yang ada ya tidak sama pada saat waktu yang lalu sebelum ada COVID-19, harga itu masih di bawah semua. Dan pada saat COVID sekarang ini harga sudah naik. Nah, kalau misalnya dalam pembelian kita alat-alat APD ini ternyata ada perbedaan harga antara Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Ini yang menjadi persoalan kita, itu Bapak. Kalau kita hanya fokus kepada satu perusahaan,
maka jelas pelayanannya juga tidak. Karena sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, yang kita mendapatkan yang baik dari provinsi maupun dari pusat tidak seberapa, begitu. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati Sumba Barat Daya tadi tentang laboratorium, maka ini sangat dibutuhkan, Bapak. Kan di Sumba ini ada di mana? Tidak, kita gelap semua ini. Nah, ya, rapid Bapak, test termasuk saya, Bapak. siap. Ya, Siap, termasuk saya lihat saya itu. tadi ini. Ya. Saya rapid test tadi ini. Ya, untuk meyakinkan kepada masyarakat saya, sejak dari tanggal 15 Maret sampai dengan saat ini, saya masih tetap sehat. Walaupun saya terus berada di posko-posko, baik bagian timur maupun barat, menjemput mereka dari sana untuk memberikan kenyamanan kepada mereka, supaya mereka jangan panik, begitu. Ya, Jadi Bapak. oleh karena itu, ya, yes. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Itu yang sebenarnya yang mau saya tanyakan, karena soal kesulitan ini, kita ini seperti tadi juga Bung Jeremy sempat mengangkat itu, kalau itu sampai masuk dan terjadi di kita, itu kesulitan kita terlalu banyak. Kita rumah sumber daya, infrastruktur kita tidak memadai dan segala macamnya. Nah, satu hal yang baru saja terjadi, per 24 ini tidak boleh ada penerbangan komersial yang menjadi konsen Bapak berdua tadi. Nah, saya tidak tahu apakah antar pulau kita di NTT ini masih jalan atau tidak. Kita belum dengar lagi keputusannya pada saat ini. Tapi strategi apa atau rencana apa, komunikasi macam apa yang dilakukan oleh para bupati di luar Pulau Timor untuk bisa menjembatani ini dengan provinsi atau dengan pusat? Langkah-langkah macam apa? Begitu mungkin dengan Om Jeremy Haning dulu. Silakan, Bung. Baik, Bung Herman. Jadi masalah yang diangkat, masalah transportasi yang diangkat oleh Bapak Bupati berdua tadi, itu benar. Karena ada secara teknis itu ada batas waktu yang harus ditepati dalam selama proses pengiriman hasil swab ini ke laboratorium. Sehingga awalnya itu kami berharap pada pesawat yang bisa lebih cepat, bisa 20 menit lah. Tapi karena tidak ada pesawat lagi, sehingga tidak ada pilihan lain selain pada kapal. Ya, kalau kapal boleh angkat barang, sehingga masih kami tidak terlalu jauh daripada syarat minimal waktu yang ditetapkan untuk mengirim barang ini sampai di laboratorium, yaitu 72 jam. Hanya kemudian sampai di Kupang, lalu birokrasi lagi di Yohanes, Weset Yohanes yang mungkin juga bisa lama sebelum dikirim ke Jakarta di Ekmen. Kenapa? Karena biasanya juga pengirimannya itu gelondongan ya. Jadi tidak menunggu 1-2 hasil swab dari 2-3 orang langsung dikirim, tidak. Bisa jadi menunggu gelondongan dulu. Jadi bisa jadi hasil dari berbagai kabupaten baru dikirim dilanjutkan lagi ke Jakarta. Itu yang kita berharap pemerintah provinsi benar-benar memberi perhatian, karena kalau tidak, maka kita pemerintah tidak pernah akan menemukan ada kasus positif. Yang terjadi adalah penderita yang menemukan dirinya seperti kasus El itu. Jadi apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi itu adalah bukti bahwa kita kemampuan diagnosa kita sangat lemah. Sangat lemah. Karena itulah harapan kami kepada provinsi secepatnya lagi. Kita NTT daerah kepulauan paling tidak ada 3 titik lah ya, Sumba, Flores, kemudian Timor, itu yang perlu mendapat perhatian dalam hal laboratorium, sehingga kita tahu kita ada titik terang. Kalau tidak kita gelap gulita ini, kita tidak tahu apakah di sekitar kita sudah ada musuh atau belum, kita tidak tahu. Ya, begitu Pak Herman. Pak Jeremy, saya potong sedikit karena ini ada pertanyaan dari pemirsa. Salah satunya ada Ibu Vera Ketty. Dia bertanya tentang ini keberadaan karantina terpusat di desa saat ini. Ada beberapa hal dari keteledoran yang membuat mereka merasa berisiko tertular COVID-19.
dari proses karantina terpusat itu, mulai dari penjemputan sampai keadaan yang tidak mendukung di sini akibat ketidakdisiplinan tindakan pencegahan. Mungkin Bapak kasih komentar sedikit tentang ini. Ya, jadi untuk resiko terpapar ini memang kita akui ada ya. Pertama sekali itu mulai dari penerbangan. Jadi sampai kemarin, sampai hari ini, Lion Air contohnya itu tidak membuat physical distancing di pesawat sendiri. Jaraknya normal saja. Pesawat Lion Air yang mengangkut 72 orang itu pun tetap dilakukan. Dan penumpang pun menikmati saja. Kemudian sampai diturun, saya memperhatikan antrian juga, kita mencoba untuk menghimbau antri jarak 2 meter. Itu tidak selamanya efektif. Ini barang memang orang lihat bukti. Biasanya kayak apa orang Kupang bilang ponteling apa bunyi dulu baru kaget. Kemudian di transportasi juga masih sering terjadi. Kalau kami di Pemda itu kami batasi jumlah orang yang diangkut di kendaraan dan terutama memakai masker. Ya sepanjang kita memakai masker, kemudian tidak menyentuh barang bukan milik kita, ya harusnya aman saja dengan jarak 2 meter. Kemudian untuk karantina, memang kami sebagai informasi, kami di Rote ini punya karantina terpusat 1, itu terpisah dari rumah sakit, itu daya tampungnya itu sekitar 120 orang. Kemudian kami juga punya karantina pada level kecamatan itu atau desa itu ada 10 titik dengan daya tampung sekitar 150 orang. Jadi setiap titik itu minimal 15 orang. Ya. Nah ini barang ini memang kita tidak merencanakan ya untuk menghadapi COVID ini. Sehingga yang kami pakai itu kebanyakan adalah bangunan-bangunan sekolah yang saat ini kosong, adik-adik sedang berlibur, dengan kondisi WC, kamar mandi, air, kita tahu lah, Timor, Rote, NTT ini kan serba terbatas ya. Ya, mungkin Jadi ini sorry Pak Jeremy, saya potong sedikit. Mungkin ini yang penting yang menjadi masukan mereka adalah soal orang yang berada berjejalan dalam kamar, mungkin sekitar 6 orang satu kamar, mungkin bisa jadi pertimbangan. Saya pikir ini hanya masukan saja untuk evaluasi bagi tim percepatan pengentasan COVID dari Sumba Barat Daya. Ada pertanyaan kepada Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Mereka bertanya tentang soal sokongan. Jadi bantuan kepada PMI, dukungan kepada PMI, dukungan macam apa yang diberikan kepada PMI yang ada di sana, di baik SPB maupun SB. Halo, ya, dukungan kepada PMI, ya selama ini kita belum ada komunikasi ya, PMI belum, ya. Tapi yang pasti di gugus tugas COVID-19 Sumba Barat Daya, seluruh komponen ada di dalamnya. Tentu kalau mereka membutuhkan APD dan sesuai dengan tugas mereka, tentu kita akan memberikan. Begitu Pak Herman. Ya, Bapak, mungkin saya langsung ke pertanyaan yang ini. Ini soal ketersediaan alat stok APD. Bagaimana saat ini di 3 tempat yang sedang kita bicarakan? Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan kemudian Rotendao. Apakah memang masih kurang atau bagaimana? Terus terang, kami mendapatkan dropping dari pusat lewat provinsi, APD, dan juga sudah banyak sekali juga ada beberapa kelompok-kelompok memberikan secara sosial kepada kami, dan juga kami juga memesan APD. Tapi karena sampai sekarang baru sebagian yang kami pesan itu baru tiba dan tidak utuh satu setelan itu, maka kami harapkan dalam minggu-minggu ke depan akan datang. Tapi sayangnya dengan transportasi tadi itu dihentikan, maka apa yang kami harapkan menjadi makin jauh nanti datangnya, dan tentu kami berdoa supaya jangan betul ada COVID nanti yang harus dirawat di rumah sakit dan yang kami harus kawal di tengah lapangan.
Dan ya APD yang ada mungkin masih cukup. Tetapi kalau terus ini bertambah, maka APD yang ada kurang. Itu Pak Herman. Ya, Bapak. Itu koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi seperti apa, Pak Cornelis? Ya, kami sudah bersurat sambil kami melaporkan tanda terima barang, kami juga bersurat kepada pemerintah pusat lewat provinsi menyampaikan itu. Tapi kita tidak tahu sejauh mana nanti, ya. Dan kami juga melaporkan bahwa kami juga menganggarkan untuk membeli APD. Tapi tadi itu yang kami sampaikan, ya. Karena seperti yang Bupati Sumba Barat katakan ada harganya ini, maka tentu fluktuasi, ya. Dan kami dalam konteks menunggu barang itu, ya, untuk hadir. Tetapi dengan kebijakan penerbangan, maka kami harap mungkin nanti dikirim lewat laut dan mudah-mudahan laut juga nanti tidak jadi masalah. Demikian. Ya, siap Bapak. Saya mau ke Bapak Agustinus. Itu soal bagaimana kita mengontrol dana, karena ya setiap kali, banyak kali, seperti tadi sempat disinggung juga, kita mau menghindari, jangan sampai kita mau menyelamatkan kemudian kita yang kelelep. Kalau orang Jawa omongnya seperti itu. Nah, itu bagaimana mengontrol dana, terlebih karena ada di desa juga alokasi anggaran, di kabupaten juga mengalokasikan dana. Nah, bagaimana mensinkronkan anggaran-anggaran ini, Pak? Baik, kalau kami ini inspektorat, jadi setiap yang dikeluarkan dari baik itu dana maupun kelengkapan daripada dokter dan ini semua melalui inspektorat. Jadi inspektorat melakukan pengecekan terus-menerus, termasuk di desa pun seperti begitu. Sehingga BPMD dalam hal ini itu juga langsung, ya, para pendamping juga itu langsung turun ke desa-desa untuk mengontrol ini. Saya kalau tidak nanti resiko itu yang saya katakan tadi. Saya rasa kita semua tidak mau selesai kegiatan COVID, kita juga selesai berangkat ke surga. Begitu. Kita juga tidak mau seperti begitu. Nah, dan oleh karena itu inspektorat kita lakukan. Siap, Bapak. Siap. Terima kasih. Om Jeremy ada tambahan? Oh ya, terima kasih Om Herman. Jadi mungkin saya perlu kutip satu pendapat dari mantan Direktur WHO, ya. Dia mengatakan bahwa dalam kondisi begini yang kita butuh itu adalah kecepatan. Dan pasti ada kesalahan. Apalagi ini barang baru ini, ada kekurangan. Pelayanan kesehatan yang normal saja, yang tidak pandemik saja banyak kurangnya di NTT. Kita ke rumah sakit di mana-mana banyak yang kurang. Apalagi dalam situasi begini. Jadi apa yang disinggung oleh Bapak Bupati berdua mudah-mudahan tidak terjadi juga pada kami di sini. Semoga semua baik-baik. COVID ini kami di Rote memperkirakan hingga 2 tahun. Dan kalau secara global tidak disiplin semua negara, maka dia akan muncul lagi gelombang-gelombang berikut. Itu yang terjadi di Cina saat ini. Jadi kalaupun kita saat ini masih aman, tapi kalau esok pesawat kembali buka, terbang, pariwisata kembali menjadi ujung tombak, maka dolar masuk, tapi COVID juga mungkin kemungkinan masuk lagi. Jadi kita akan berkelanjutan terus. Ya. Maka saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Sumba Barat itu ada benarnya. Kita mau menapas panjang. Jangan sampai kita habiskan energi pada waktu singkat, lalu saat dia datang lagi kita sudah tidak berdaya. Dan mungkin juga saya berharap ada leadership ya dari provinsi. Saya melihat sangat kurang. Pak Gubernur marah-marah, tapi saya pikir leadership-nya kurang. Saya mohon maaf saya harus sampaikan ini. Saya kasih contoh saja.
Misalnya kami sangat kesulitan untuk mengidentifikasi orang-orang yang atau pelaku perjalanan dari luar NTT di Kupang. Padahal sesungguhnya kalau provinsi membantu daerah, cukup mengidentifikasi di Altari, lalu memberitahu setiap kabupaten, tolong standby, bakalan ke Sumba, sekian orang, dari mana, ke Rote, sekian orang. Jadi teman-teman kalau gugus provinsi mendengar ini, saya pikir itu pekerjaan sangat gampang. Tapi karena tidak dilakukan sampai kami harus menempatkan tim kami di Kupang. Di Altari itu kami tempatkan tim kami. Di Bolok, di Teno. Jadi kami menyerang, kami meniru cara Australia atau Israel itu. Kami mengidentifikasi musuh itu sebelum dia masuk ke Rote. Itu yang kami lakukan. Bila perlu mungkin NTT menempatkan timnya di Bali. Awal-awal sekali. Di Bali atau di Surabaya berapa orang yang mau ke NTT ini. Tujuannya mau kemana. Tolong siapkan diri. Nah itu tidak ada. Kita Artinya bergerak sendiri-sendiri. Sebenarnya dari manifest pesawat atau manifest kapal kita sudah bisa mendapatkan semua itu. Seperti mungkin kasus yang di Sika misalnya yang kemarin itu, Pak Jeremy. Iya, itu dia. Itu yang harusnya perannya provinsi yang bisa dimainkan. Kalau ada mungkin bisa sampaikan pada ketua gugus. Sekali lagi mungkin kalau kata penutup saya mau bilang begini. Dalam kondisi atau COVID ini sebetulnya tidak ada aturan. Tidak ada tata laksana yang baku. Bapak dokter tahu itu. Sehingga tidak semestinya ada yang jadi wasit. Tidak semestinya ada yang menghakimi orang lain. Menyalahkan orang lain. Mari kita belajar bersama. Bukan saling menyalahkan. Kecuali ada aturan yang mengatakan bahwa transparansi ini tidak boleh. Kalau mau tidak boleh, buat aturannya. Begitu. Sesederhana betul. itu. Betul, Om Jeremy. Jadi itu yang kita tadi bicarakan di bagian awal tadi yang sempat singgung, bahwa karena ini semua baru dan kadang-kadang wawasan untuk menentukan suatu kebijakan itu sangat kontinental sentris atau kontinental bias kontinen ketimbang berbicara tentang situasi kepulauan kita dengan berbagai macam tetek bengek persoalan yang seperti tadi diangkat oleh Bapak-bapak. Nah, satu yang ini saya tanya dulu kepada Bapak Dr. Cornelis Kodimete. Bapak, saya tanya sedikit, kira-kira kalau situasi sekarang dengan kapal yang sudah ditahan ini, kita butuh waktu berapa lama untuk mengirimkan sampel swab dari dari Sumba ke lab di Jakarta, dan turnaround sampelnya kira-kira berapa lama itu? Ya. Jadi lamanya kita begitu ambil swab di rumah sakit, terus dikirim sampai ke laboratorium. Kayaknya ada sedikit masalah di sambungan internet beliau. Mungkin ya, itu tidak ada jalan lain kecuali pesawat. Apalagi itu di kemasannya harus dengan suhu tertentu. Nah, kalau di tengah jalan suhunya berubah, maka kita akan dapatkan hasil berubah palsu. Juga kualitas sampel. Hasil palsu menjadi sia-sia semua. Kita tidak mau itu. Maka itulah sebabnya tadi kami berkomentar sedikit tentang Sumba, ya, berkaitan dengan diagnosa COVID ini dan juga kebijakan nasional. Tentu ini menjadi harus ada langkah-langkah lain untuk menerobos supaya jangan sampai kita tinggal dalam kegelapan dan kita semua sudah anggarkan sekian, gerakan sudah oke, tapi kita tidak mampu mendiagnosa pasti seseorang COVID atau tidak. Itu barangkali Pak Herman. Terima kasih banyak Bapak. Saya pikir itu menjadi lebih clear bagi kita sekarang, dan ada satu yang titipan pertanyaan Bapak yang dari pemirsa kita di sini, itu dari Pak Umbu Wulang. Beliau tanya tentang bagaimana perhatian dari pemerintah. Mungkin saya nanti ke Pak Agustinus Niga dapat boleh tentang mereka yang kelompok-kelompok yang rentan seperti orang tua, kemudian para disabilitas. Perhatian khusus macam apa yang diberikan kepada mereka?
Pak. Dan kemudian juga pemerintah menyarankan kepada mereka untuk lebih baik diam di rumah. Ya, seperti begitu. Daripada mereka sudah dalam usia seperti begitu, mereka keluar, ya daya tubuh mereka tidak seperti apa yang kita harap, bisa terjadi sesuatu pada diri. Bapak, satu yang saya mau ingin sampaikan kepada Bapak. Kalau di Ya, Pak. Kabupaten Pulau Sumba, secara keseluruhannya, Pak. Kalau saja ada seseorang yang positif dan tidak diketahui karena kita mengalami problem pengiriman swab ke laboratorium, maka itu sangat berbahaya. Seperti misalnya kalau kita sekarang ini, keluarga kita yang ada di kampung, kalau mereka pergi ke sawah, ya, pergi ke sawah, tiba-tiba di sawah langsung terpapar, jatuh, ya. Keluarga bisa menilai karena dia ke sawah, mungkin ya secara adat kami mungkin bisa bilang ini merapu marah, ya, merapu marah. Dan setelah diangkat mungkin bawa ke rumah, dan setelah sampai ke rumah, ya, terjadi sesuatu pada dirinya, Tuhan berkehendak dan dia dipanggil, dan kemudian para keluarga yang berdatangan, mereka datang kirim lagu, dalam waktu 4 jam, kalau tidak ada yang mengetahui tentang keadaan orang tersebut, maka pasti jelas satu kampung itu akan selesai. Dan pasti juga kita semua kesulitan, Bapak. Pemerintah juga kesulitan. Karena apa? Karena keluarga kita yang meninggal kalau di kampung, orang tidak kubur. Seperti kita umat Kristen, bawa pergi di kuburan umum. Tidak. Mereka pasti kubur di batu tertentu. Seperti begitu. Dan nanti kalau terjadi, siapa yang menolong siapa, tidak ada. Ini persoalan, Bapak. Jadi melalui kesempatan ini, mungkin pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa mendengar suara kami. Sehingga mungkin bisa terjawab apa yang kita inginkan, yaitu pesawat dari Tambolaka menuju ke Surabaya. Karena minggu yang lalu, kami sudah melakukan itu ke Surabaya sebanyak 4, ya, 4. Nah, kita sampai dengan detik ini belum ada jawaban, ya, belum ada jawaban. Nah, kita sekarang ini lagi masih mau mengirim lagi 6. Nah, kalau misalnya tidak ada ini, kita bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ini persoalan, Bapak. Jadi kita berdoa sama Tuhan betul, ya, agar ini cepat berlalu, Bapak. Cepat berlalu, Bapak. Karena apa? Di Sumba kami ini kalau ada yang meninggal, tidak mungkin langsung kubur memang besok, tidak mungkin. Kalau yang di kampung seperti begitu. Ini yang harus kita jaga, seperti begitu. Ya. Kami dengan TNI dan Polri, ya, selama ada kejadian begini, kami sudah melakukan pendekatan kepada keluarga, ya, untuk coba kalau bisa setelah meninggal ini bisa dikuburkan besok, nanti upacaranya kemudian. Ya. Mereka mengatakan, Bapak, ini dia sudah sebelum dia meninggal, dia pesan kepada ini, dia tunggu cucunya. Kalau kita melanggar, nanti mereka langsung bilang, Bapak turut bertanggung jawab, ya. Kalau misalnya nanti cucunya datang tidak ketemu lagi neneknya, Bapak bertanggung jawab. Kalau misalnya juga dia dipanggil lagi oleh Tuhan. Ini memang dilema bagi kita ini, Bapak. Ya, karena itu ini memang masalah sosial. Ya, ini saya rasa baik di Rote maupun Sumba Barat, di Pulau Sumba, kami itu hampir sama, mengalami hal yang sama seperti begitu. Jadi satu-satunya untuk menyelamatkan kalau kita itu penerbangan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, kalau kami dari Sumba Barat harus ke Tambolaka. Dari Tambolaka kami menunggu beberapa jam. Ya, dari Tambolaka lagi dia berangkat ke Denpasar. Berangkat dari Denpasar dia harus tunggu lagi beberapa jam. Nah, kalau misalnya pesawat di Denpasar tidak delay, berarti puji Tuhan.
Tapi kalau dia delay, apa yang kita sudah lakukan tadi dari Kabupaten Sumba Barat maupun Sumba Barat Daya mungkin akan terganggu. Dan hasilnya juga tidak. Ya. Jadi ini suara kami, ya suara kami. Terima kasih banyak, Bapak. Saya pikir ini masukan yang sangat bagus karena Bapak menyinggung soal kecepatan dan sampel handling yang harus memang ketat prosedurnya, dan juga soal keadaan sosial yang sangat unik yang bisa menjadi hambatan yang sangat serius. Nah, sekarang Bapak, saya masuk ke bagian terakhir dari diskusi kita. Itu saya mau bicara tentang ekspektasi dampak sosial ekonomi yang akan ada. Saya ambil gambaran, Bapak. Ketika saya pergi ke pasar Oesapa di sini, dan kemudian ibu-ibu mulai mengeluh, ini kalau PSBB ini diperpanjang, kami tidak bikin apa-apa. Terus nanti anak-anak mau kita kasih makan apa? Terlebih mereka yang para pedagang. Nah, tapi agak sedikit lebih baik ketika saya pergi ke Sulamo, ke kebun, dan kemudian ketemu dengan kawan-kawan saya yang ada di sana. Mereka katakan bahwa ya, saya baru habis ikat sapi dan kemudian mau lihat rumput laut. Nah, nanti kemudian masuk kebun. Ya, mereka lagi panen memang, tetapi saya tidak tahu sejauh mana, seperti tadi Bapak ceritakan bahwa ada yang menyatakan sampai 2 tahun yang dikatakan Om Jeremy, dan kemudian kita sendiri juga tidak tahu seperti apa dampak besarnya. Nah, gambaran apa yang ada di para pemimpin kita saat ini, khususnya Pak Jeremy, kemudian kedua bupati kita dari Sumba, tentang dampak ekonomi khususnya yang diantisipasi saat ini. Mungkin saya mulai dulu dengan Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Ya, baik Pak Herman. Jadi gambaran yang ada, ya saya memang rakyat kami itu 90% adalah petani. Dan tentu memang mereka butuh pasar untuk menjadi rantai transaksi sana, dari panenannya bisa dijual di pasar. Ya. Dan dikala sekarang ini memang pasar masih lancar, ya. Tapi tentu memang pembelinya berkurang, dan itu akan berimbas, ya. Tapi itu masalah kebutuhan sekundernya. Kebutuhan primer memang aman kami kalau di Sumba Barat Daya, ya. Kecuali mereka memang tidak bekerja jadi petani dan menjadi petani tapi bukan petani cerdas atau tidak bertanggung jawab dengan profesi petaninya. Dan itu kita doakan supaya terjaring dalam jaringan sosial tingkat nasional. Dan kami juga lagi upayakan untuk mendeteksi lagi mereka yang tidak terkapar di tingkat nasional, dari bantuan nasional, kita akan bantu, termasuk tadi itu orang-orang tua yang tidak mampu. Itu barangkali Pak Herman. Demikian. Terima kasih banyak Bapak. Ke Bung Jeremy. Kurang lebih sama Bung Herman, seperti yang disinggung oleh Bapak Bupati Sumba Barat Daya tadi itu. Untuk dampak sosial ekonomi, kita mengenal ada beberapa program safety net dari pemerintah pusat, juga kemudian ada BLT desa, dan pada level kabupaten juga apa yang kami lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang berdampak. Itu contoh untuk para penjual di pasar, itu kami sudah bebaskan mereka dari kewajiban membayar retribusi pasar. Kami juga bebaskan pelanggang PAM golongan A. Juga kami bebaskan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan. Jadi lebih dari separuh subjek pajak di Rote itu kami bebaskan. Itu 3 bentuk semacam subsidi ataupun penghapusan kewajiban. Selain juga kita menyiapkan program dukungan untuk mendukung mereka yang menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi, tapi dalam jangka waktu pendek. Jadi untuk sementara saat ini indikasi dari pusat maupun provinsi itu adalah bantuannya selama 3 bulan. Nah, kalau COVID ini cepat berlalu, maka 3 bulan, sekitar bulan Juni, Juli lah. Tapi kalau tidak, maka kita kabupaten yang akan melanjutkan. Nah, selain yang tadi 3 juga, kami juga menyiapkan bantuan khusus disabilitas untuk saudara-saudara kita yang punya yang
sebagai penyandang cacat ya. 3 itu. Lalu kalau ekonomi secara umum memang kami di Rote sangat ekonomi primer seperti kabupaten lain, tapi banyak pasarnya itu pasar global ya. Contoh rumput laut. Dan itu kita belum memperhitungkan secara rinci dampaknya. Juga pasar cumi. Kami produk perikanan juga cukup besar di sini, dan walaupun mereka primer tapi kayaknya mereka berdampak, dan itu yang kita perhitungkan. Kalau petani sawah, kebun, ataupun mungkin penyadap gula, itu dampaknya tidak terlalu, memang mungkin pasarnya berkurang, tapi produk mereka adalah produk yang last for quite long, kan? Bisa gula itu bisa disimpan lama sehingga kebutuhan mereka tidak terlalu terganggu. Saya pikir demikian, Bung Herman. Terima kasih banyak, Bung Jeremy. Saya mohon kata tambahan dari Bapak Bupati Sumba Barat tentang masalah dampak ekonomi. Karena ya Sumba secara keseluruhan ya pariwisata menjadi bagian yang sangat penting, tapi kita tahu bahwa saat ini semua orang bahkan Bali pun mati. Jadi saya pikir ya kita yang mengandalkan ekonomi pariwisata akan menjadi tantangan serius. Mungkin bisa sedikit elaborasi dari sudut itu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Kalau kita lihat sekarang ini memang para hotel yang ada di Kabupaten Sumba Barat yang menjadi andalan kami, misal Hotel Nihiwatu, sudah 50% para karyawannya itu dirumahkan, bukan diberhentikan, dirumahkan, seperti begitu. Nah, dan oleh karena itu pemerintah daerah dalam rangka untuk menanggulangi ini, baru-baru ini kami membagikan PKH. Ya, membagikan PKH tahap pertama itu sebanyak 13.004 KK. Itu dengan jumlah dana sebesar 14 miliar lebih. Itu tahap pertama. Dan kemudian tahap kedua baru-baru lagi ini itu untuk 12.856 KK dengan jumlah dana sekitar 13 miliar lebih. Dan tahap 3 kemarin itu jumlah KK ada 12.917 dengan total dana 13 miliar lebih. Sehingga kalau kami perhitungkan ini ada sekitar 40 miliar lebih yang telah disalurkan kepada mereka. Nah, namun demikian kita juga mengalami masalah, yaitu keluarga penerima bantuan, ya, itu ada sekitar 13.020 KPM. Ini yang belum ini. Sedangkan untuk lansia ini penyandang cacat itu ada sekitar 935 orang. Yang terbantu dari APBN dan APBD ini baru sebanyak 34 orang, ya. Jadi masih begitu banyak yang belum. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh keluarga-keluarga kita, baik yang tidak mampu maupun penyandang disabilitas itu. Seperti begitu, Bapak. Kita meyakini kita tidak hanya ini gagal tanam juga, Bapak, karena curah hujan yang tidak menentu. Ya, panen mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Oleh karena curah hujan kemarin gagal tanam dan sekarang juga gagal panen. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan untuk keperluan dari mereka-mereka yang mungkin nanti akan kita salurkan. Baik itu beras dan ini. Sedangkan menyangkut pasar, Bapak, kami tetap membuka tapi dengan batas waktu mereka berjualan. Jadi kita mulai buka itu dari jam 7 pagi itu sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore sudah harus tutup toko, harus tutup pasar semua. Tidak boleh ada lagi transaksi. Sehingga keluarga kita yang datang dari jauh, baik dari Gaura,
dari Lamboya, dari Tanah Riu. Itu semua dapat melakukan itu pada saat pasar-pasar di lokal dilaksanakan. Seperti begitu Bapak. Sehingga dengan demikian kita mengharapkan ya ini bisa terjawab. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Bupati. Ini kita masuk ke catatan akhir. Saya mohon mulai dari Bung Jeremy dulu. Kira-kira apa pesan-pesan terakhir, mungkin sekitar 1 menit begitu, apa yang bisa disampaikan kepada kita sehingga kemudian menjadi catatan yang bisa kita bawa untuk diskusi selanjutnya, atau jika mungkin kita rekomendasikan kepada pihak-pihak yang memang terkait. Ya, jadi yang terakhir mungkin adalah saran kita perlu, dan ini masuk dalam rencana kami, yaitu pertama itu kami di Pemda dalam waktu dekat kami akan memperpanjang masa karantina dari 14 hari itu menjadi 14+7, yaitu 14 di rumah, di karantina terpusat, dan 7 karantina mandiri, 7 hari di karantina mandiri. Dan mungkin saya pikir kalau ada baik bisa diterapkan. Kemudian juga untuk RDT itu kami akan buat lebih masif, yaitu semua ODP, semua nakes yang kontak erat dengan ODP maupun OR. Lalu yang lebih serius lagi adalah mungkin kita perlu menyiapkan counseling after quarantine ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kita, saudara-saudara kita yang di karantina itu punya pengalaman-pengalaman yang kita tidak pernah tahu, mereka orang baik-baik, bukan mereka orang jahat. Dan karena itu kita perlu pikirkan dampak psikologis, well-being mereka setelah masa karantina. Terutama mereka yang ODP, karena ya image-nya masih dianggap negatif. Jadi itu yang akan kami lakukan. Dan yang terakhir sekali adalah mungkin seperti saya bilang tadi, saya atau kami di sini mempersiapkan untuk 2 tahun ke depan, tidak untuk jangka pendek. Jangan kalau ini benar, mungkin kita perlu sama-sama untuk itu. Terima kasih. Ya, kemudian yang berikut kepada Pak Bupati Sumba Barat Daya, tapi sebelum menjawab, saya minta Bapak awali sedikit dengan setengah menit, ada klarifikasi. Jadi ada pertanyaan bahwa Pak Bupati SPD, apakah benar di Rumah Sakit Redam Bolo sudah ada tenaga medis yang terjangkit virus COVID? Apabila berita ini benar, agar kami masyarakat SPD lebih waspada dalam menyikapi penyakit corona. Terima kasih, kami sangat membutuhkan info akurat sehingga kepanikan kami tidak menjadi-jadi. Terima kasih Bapak, sekalian nanti dengan kata penutup. Iya, baik. Jadi masyarakat jangan panik dengan apa yang terjadi di Rumah Sakit Redam Bolo. Betul ada petugas yang hasil rapid testnya positif. Ya, ingat, positif rapid test tidak harus itu akan menjadi COVID-19. Karena rapid test itu ya adalah bentuk ukuran takaran antibodi yang terbentuk akibat virus. Dan sekarang kami pada tahapan untuk swab, memastikan. Dan kami sudah konfirmasi dengan dokter ahli, simptom-simptom yang ada pada diri petugas itu belum terlalu menjurus pada corona. Tetapi ya, karena memang fisiologi atau gejala daripada COVID ini juga bisa saja, tapi tidak boleh juga kita langsung panik. Tapi kami sudah masuk pada protap isolasi kepada orang bersangkutan dan sambil menunggu swab, hasil pemeriksaan swab. Nah, tadi itu kendalanya. Besok tidak ada pesawat, lusa tidak ada pesawat, maka kami hidup dalam kegelapan. Itu, dan oleh karena itu, walaupun demikian, saya juga minta kepada masyarakat, jangan takut juga. Pastikan dirimu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan semua orang. Anggap dirimu adalah pembawa virus, dan orang lain juga membawa virus. Kita saling jaga. Itu saja, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Dan tentu dalam menangani COVID-19 ini, tidak boleh di antara kita saling menyalahkan. Harus bangkitkan kerjasama terus dan terus. Walau di tengah-tengah ada kekilapan, harus bangkit.
kita harus lawan bersama-sama. Lawan bersama-sama, kita pasti menang. Tidak boleh kendor, apapun yang terjadi. Demikian, Pak Herman. Terima kasih banyak. Saya ke Bapak Bupati Sumba Barat. Silakan, Pak Bupati Sumba Baik. Barat. Ya. Ya. Bagi kami pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, karena bagaimanapun juga tidak dapat dipisahkan antara kami yang berada di Pulau Sumba, permasalahannya semua itu sama. Untuk yang pertama kali itu adalah penerbangan. Mohon betul menjadi perhatian kita bersama. Penerbangan, ya, sehingga mungkin dari Denpasar, dari Tambolaka ke Denpasar itu bisa terlayani dan seterusnya ke Surabaya, seperti begitu. Dan kemudian kita tidak boleh panik. Ya, kita ini kan bukan apa-apa sebenarnya. Ya, ketakutan untuk mati sebenarnya. Kita takut mati saja ini sebenarnya. Ya, begitu. Karena ya seperti apa yang dikatakan, virus ini kita tidak lihat. Tapi kalau kita berlawanan dengan musuh mau perang, kita bisa lihat. Bayangannya saja kita bisa tahu. Tapi kalau virus ini kita mana tahu. Ini persoalan kita. Jadi oleh karena itu kami pemerintah Kabupaten Pulau Sumba ini kita harus tetap kompak dan tetap semangat. Meyakini bahwa COVID-19 ini akan cepat teratasi. Seperti begitu. Terima kasih banyak para narasumber bertiga. Saya bisa menarik sedikit benang merah atau highlight yang bisa coba kita angkat, yaitu pertama soal logistik. Isu logistik menjadi sangat serius ketika penanganan sampel darah itu menjadi satu hal yang memang sangat strict penanganannya, karena itu perlu diperhatikan, dan juga soal bagaimana koordinasi antara sektor-sektor atau antara antara tataran pemerintahan baik pusat maupun daerah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Karena seperti yang tadi diungkapkan Bung Jeremy tadi, ini barang baru, penyakit baru, belum pernah orang mengatasi ini, sehingga kita semua meraba-raba. Karena itu tugas kita adalah bagaimana kita menyambung mosaik itu menjadi satu body of knowledge yang bisa memungkinkan kita untuk lebih siap atau bisa menemukan jalan untuk mengatasi persoalan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, dan pesan saya terakhir adalah lebih baik jaga diri dengan menggunakan masker, bercuci tangan dengan baik, dan jaga jarak. Dan kalau memang tidak perlu keluar, lebih baik terkunci di rumah daripada terkunci di dalam peti mati. Mungkin demikian saja, saya mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan kita bertemu lagi, dan terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti. Selamat malam dan salam sejahtera. Om. Oke, selamat. Terima kasih banyak. Semua Pak Jeremy. Ya. Selamat